Snash Talk. Halo Stars, perkenalkan nama aku Lima Septrianius Dinar dan Perkenalkan, nama aku Farah Fidatu Ramadhani selaku host yang memandu jalan acara pada podcast pertama kali. kira-kira podcastnya tentang apa ya Ral? Apa tuh Karin? Penasaran gak sih? Jadi podcastnya itu kita bakal wawancara orang yang TKA fisikanya tuh tertinggi di angkatan Wah, ini 25. teman-teman. Wah, kacau. Jadi nama orangnya itu Langsung kita sebut aja kali ya Karin. 2, 3. Kak Bagus. Ini dia peraih nilai TKA fisika tertinggi di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Wah, jadi gimana nih perasaan kakak pas dinyatakan jadi nilai TKA tertinggi di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan? Itu tuh kakak emang udah yakin sama nilai kakak atau belum sih? Sebenarnya sih jujur kaget sih, soalnya nggak expect aja tiba-tiba tertinggi ke 1 kan, karena emang pada dasarnya tuh sebenarnya ya cuman dijalanin aja kayak ulangan biasa gitu aja sih sebenarnya mikirnya. Jadi ya kaget juga sih jujur bisa top 1, tapi alhamdulillah bersyukur juga. Itu kakak belajar les atau cuma dengerin materi guru? Ortodidak sama cuma dengerin materi guru. Jadi aku tuh di sekolah hampir tiap hari sebelum TKA itu kayak sekitar mulai dari 2 minggu sebelum TKA itu aku udah mulai prepare dan drilling soal, karena emang aku tipikal orang yang nggak bisa kalau misalkan belajarnya via materi, jadi harus drilling soal. Sebenarnya tiap orang beda-beda, cuman untuk cara aku sendiri yang paling ampuh di aku itu aku drilling soal tiap hari. Soalnya nggak pasti berapa banyak, cuma intinya at least 2 atau 3 soal per hari itu udah cukup menurut aku. Kak Bagus, dulu pernah nggak sih ngerasa tuh fisika bikin overthinking, terus sampai cara bangkitnya gimana? Akhirnya bisa bangkit lagi. Kalau untuk fisika di SMP iya sih bikin overthinking banget, apalagi kan SMP masih gabung di IPA kan. Cuman ya memang udah ada momen kayak seru nih terus masuk SMA ini, SMA 1 ini fisika kelas 10 sih alhamdulillah masih bisa aku enjoyin sih. Dan yang menurut aku yang paling susah adalah saat masuk ke kelas 11. Itu menurut aku loncatan dari kelas 10 ke kelas 11 untuk fisikanya terlalu jauh. Gak tau, mungkin memang karena aku yang belum terlalu punya basicnya aja sih kalau menurut aku. Jadi menurut aku loncatannya terlalu jauh. Nah itu pokoknya semester 1 awal kelas 11 itu bikin pusing sebenarnya. Aku jujur aku sendiri kayak agak tertekan gitu sih ngelihat soal-soalnya, ngelihat materi-materinya. Cuman ya alhamdulillahnya balik lagi aku bangkit ya, bisa lagi, aku suka lagi. Itu mulai dari aku drilling soal lagi, coba drilling soal sampai bisa. Ya alhamdulillahnya dari situ mulai enjoy, mulai enak kan belajarnya, terus ya alhamdulillah sampai sekarang masih suka sih sama fisika. Jadi itu sih faktor penghambat aku ya, sulitnya loncatan yang terlalu jauh dari fisika matematika kelas 10 ke kelas 11 itu kan lumayan jauh. Itu yang bikin aku maksudnya sumber overthinking sebenarnya bisa nggak sih nih fisika gitu. Cuman alhamdulillah karena drilling soal lagi, karena keyakinan diri aku sendiri juga, jadinya bisa alhamdulillah kayak gitu sih. Kacau. Kakak tuh tim paham konsep dulu atau gas latihan soal terus? Sejujurnya dua-duanya, tergantung konteks. Kalau misalkan belajar di sekolah tim paham konsep dulu. Cuman kalau belajar mandiri, udah aku sih selalu ngehantam pakai soal-soal. Jadi ya kayak yang tadi aku bilang strategi TKA kan minimal 3 soal per hari gitu. Aku gas terus itu kalau belajar sendiri. Cuman kalau belajar ya kayak belajar di sekolah seperti biasa ya paham konsep dulu sih, karena kalau nggak pakai konsep nggak bisa. Terus Kak Bagus pernah ngerasa muak atau capek nggak sih fisikanya? Kira-kira? Kalau misalkan Setiap hari latihan soal terus. kalau misalkan dibilang capek latihan soal, iya pernah. Sampai kayak aku tuh nggak latsol, ada kayak seminggu nggak latsol cuman kayak ya satu soal doang gitu lah. Dan itu nggak tiap hari, itu jujur capek sih sebenarnya ngerjain latsol tiap hari di kelas. Karena aku jadi kelas, karena aku bukan tim belajar di rumah kan, jadi aku belajar di sekolah doang. Agak
ada muaknya, cuman ya karena mau nggak mau kan, jadi aku harus tetap paksa diri aku terus buat ngerjain itu soal at least 3 lah sehari. Itu kakak manajemen waktunya gimana? Aku ngerjain di pas jam istirahat atau jam kos, karena baik lagi aku bukan tim di rumah. Aku dari dulu dari kecil bahkan nggak pernah belajar, maksudnya nggak pernah belajar yang seintens itu di rumah, karena menurut aku udah cukup. Aku belajar di sekolah itu udah lumayan lama dan aku di rumah itu hanya untuk istirahat. Jadi manajemen waktu aku adalah aku di sekolah belajar aku semuanya, jadi full belajar di sekolah, di rumah tinggal istirahatnya doang gitu. Jadi otak nggak terlalu burnout juga. Nih kan di sekolah tuh kan ada ekstra kurikuler gitu kan. Nah itu cara membaginya waktu sama belajar yang musik menurut kan misalnya ada soal mitos, ada yang belum kita kerjain jam pulang, terus itu gimana tuh cara membagi waktunya? Oh, kebetulan kan aku juga OSIS kan ya dulu ya. OSIS, sempat OSIS juga dulu. Aku sih ngebagi waktunya kebetulan kan kalau untuk OSIS sendiri dan beberapa ekskul yang aku ikutin itu kayak CFS itu kan udah ada waktunya sendiri kan. Jadi aku lebih ke menyesuaikan aja sih. Kalau untuk OSIS kan memang kadang tidak terduga. Jadi aku lebih banyak kalau untuk OSIS itu, kalau untuk mementingkan OSIS itu aku lebih banyak kerjain soalnya pas jam istirahat. Jadi aku jam istirahat tuh nggak keluar kelas, fokus aja di kelas tuh ngerjain soal kayak gitu. Keluar kelas paling buat beli makan, beli minum, atau kayak nge-refresh otak sedikit kayak gitu. Cuman kalau untuk kayak yang CFS gitu-gitu kan, untuk CFS sendiri aku masih bisa menyambi kan, jadi aku ekskul kadang aku bisa sambil ngerjain soal juga gitu, ditambah juga soal-soal dari yang pas istirahat, jam istirahat sama jam kos tuh aku gugur juga kadang di CFS gitu, selagi CFS gitu. Pas kakak ketemu soal hitungan yang panjangnya tuh kayak kereta api, Biar Kak Bagus gak panik, biasanya ngapain dulu sih? Soal panjang kayak kereta api ya, kalau di fisika sih alhamdulillah sih nggak ada sih jujur. Alhamdulillah di fisika itu soalnya pendek-pendek, full teori itu kayak soalnya yang hitungan cuma ada kayak sekitar 5, sisanya teori. Sisanya teori konsep dasar doang. Menurut aku yang panjang tuh di MTKTL tuh. MTKTL tuh panjang banget soalnya. Caranya sebenarnya kalau soal panjang kayak gitu, kalau bisa aku skip. Jadi ngerjain dulu yang gampang. Ya, karena kalau misalkan aku ngabisin waktu di sana, TK kan mepet ya waktunya. Kalau nggak salah katanya itu 40 menit berapa soal gitu, sejam berapa soal gitu lupa. Itu kan mepet banget tuh. Apalagi kan MTKTL hitungannya kayak banyak yang kayak limit gitu-gitu, atau kayak bangun ruang, pokoknya yang lumayan lah, yang lumayan memang harus butuh panjang banget caranya. Itu pasti aku akan taruh di akhir. Ada beberapa soal aku kayak nge-skip di MTKTL itu sekitar 6 soal. Itu kan caranya bener-bener nggak bisa di skip caranya, jadi harus terstruktur dari atas sampai bawah. Sebenarnya kalau untuk cara yang kayak gitu ya nggak ada tips and triknya sih, kembali lagi ke kitanya. Kita pengen ngerjain itu di awal atau di akhir, lebih pede kita ngerjain itu cepat atau enggak. Kalau enggak, taruh di akhir tuh. Cuman kalau misalnya pede kita ngerjain cepat, taruhnya di awal nggak apa-apa. Jadi yang lain kalau kalian pede bisa ngejar ya bisa dikejar gitu. Sedangkan kalau di akhir, kalau yang lain udah selesai, ini bisa dikejar terakhir gitu. Itu sih triknya. kakak ada motivasi nggak atau kata-kata buat adik-adiknya yang berjuang TKA? Ya kalau dari aku sih tetap semangat aja sih. Mulai siapin dari kelas 10 karena materinya itu dari kelas 10. Ada beberapa materi terutama di fisika itu dari kelas 10. Terus untuk matematikanya, terutama matematika umumnya juga kencengin dari kelas 10. Karena kalian harus bisa paham konsep dasarnya, hitungnya harus cepat. Disclaimer ini untuk yang mau ambil jurusan IPA ya teman. Disclaimer ini untuk yang mau ambil jurusan IPA, karena kebetulan aku mau pilihannya adalah MTK tingkat lanjut sama fisika, karena emang mau lanjut ke teknik kan gitu. Ya kalau untuk kalian yang mau ambil jurusan IPA sih, terutama kayak fisika atau MTKTL yang teknik lah ya. Ya kencengin di hitungan kalian sih. Kalau hitungan kalian udah lancar, kalian bisa hitung dengan cepat dan lancar, menurut aku itu udah aman. Tinggal kalian pahamin lagi konsep dasarnya aja kayak gitu. Dan mulai disiapin dari kelas 10 atau kelas 11. Cuma memang materinya kan banyak dari kelas 11. Jadi
emang kalau pengen fokus ya siapanya di kelas 11 kayak gitu sih. Karena aku jujur telat nyiapinnya, karena kita kan dadakan juga kan angkatan aku kan. Dan Angkatan percobaan. iya, kebetulan seperti itu. Cuman ya disyukurin aja lah jalannya gimana, kita lihat nanti gitu kan. Ya kalau untuk kalau buat angkat-angkatan kan ini buat aku kan, ya disiapin aja dari sekarang sih kalau buat aku. Dikencengin, kembali lagi dikencengin lagi konsep dasarnya, hitungannya dikencengin. Dan buat bahasa Inggris sama bahasa Indonesia wajibnya itu aman, tinggal banyak literasi aja, udah kayak gitu sih. Abang-abang teknik ya guys, mantap berkacamata. Kita nanya dulu nggak sih kak, kira-kira tujuan kuliahnya gimana? Oh iya. Tujuan kuliah aku insya Allah. Ini dulu, pertanyaan dulu ya. Ini tuh belum kamu kan? Belum. Iya, ini kamu ini. Oh, nih udah. Udah. Nih kan tadi Kak Bagus udah ngejelasin ya teman-teman kayak metode belajar, strategi, terus tip and trick. Nah kira-kira kita mau nanya satu lagi nih. Kira-kira Kak Bagus tujuan kuliahnya mau kemana sih Kak? Kita udah tadi penasaran sama. Oke, alhamdulillah aku kan kemarin dapat SNBP kan, alhamdulillah. Dan insya Allah tujuan aku mau SNBP ataupun TBK, ataupun mandiri, SNBP ataupun mandiri. Aku sebenarnya pengennya masuk ITS dengan perkapalan, karena ya nggak tahu aja sih dari kelas 10 pengen masukin perkapalan ITS sih. Insya Allah bisa masuk, dan semoga angkatan aku yang lain, teman-teman aku yang lain juga bisa diterima di kampus ini mereka masing-masing juga. Itu dia guys perjalanan Kak Bagus. Kalau kesahnya ternyata usaha tuh gak mengkhianati hasil guys. Oh my god, terima kasih Kak Bagus. Makasih juga teman-teman semua udah menonton ke sini. Nggak expect sih jujur diundang ke sini, jadi ya makasih udah nonton juga. See you guys. See you.